Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja. Yang presentasi sudah saya jadikan presenter semua. Berarti yang pertama Alamul, silakan. Yang kedua nanti Alivia. Yang ketiga bab 5 Anggun, yang bab 6 adalah Denny. Saya hanya mengamati dari sekarang, nanti tetap ditutup oleh kalian masing-masing ya, dipandu aja langsung gitu ya. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan mulai dari Alamul dulu. Baik Pak, masih minta bantuan Mas Rudi. Maaf, bisa dijadikan presenter Pak? Oh iya, Soalnya... iya. Sudah, Nak Rudi, sudah. Mohon maaf Pak, ini on cam lagi Pak ya? Yang presentasi usahakan on cam, ya. Yang presentasi usahakan on cam. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 mengenai menemukan ide bisnis yang baik. Nah, seberapa penting ide itu? Dalam berbisnis, ide adalah hal yang paling utama. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut beberapa pertanyaan untuk menemukan ide bisnis yang baik. Apa yang paling saya sukai? Melakukan sesuatu yang menyenangkan adalah cara yang baik untuk memicu komitmen dan mungkin menemukan ide yang terbukti menguntungkan. Hampir setiap orang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang berpotensi menghasilkan uang. Nah, selanjutnya, apa mata pelajaran yang saya sukai di perguruan tinggi atau di sekolah menengah atas? Misalnya, ketika Profesor Harold Edgerton menemukan lampu strobo, dia tidak tertarik pada General Electric karena kemungkinannya sehingga dia berhubungan dengan dua mahasiswa dan membentuk bisnis EG dan G yang memotret proses mekanis dengan kecepatan tinggi sehingga memberikan cara baru untuk melihat dan memecahkan masalah industri. Selanjutnya, apa pengalaman, pengetahuan, atau keterampilan berharga yang saya miliki? Nah, di sini snap-on tools dimulai ketika masinis Joe Johnson dan William Teicherman membuat satu set toket dan gagang kunci pas yang dapat dipertukarkan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya,
apa yang membuat dunia atau di lingkungan saya menjadi tempat yang lebih baik. Nah, cara berpikir baru yang dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup dapat menghasilkan banyak kesuksesan kewirausahaan. Selanjutnya, apa yang paling dikeluhkan atau diinginkan oleh orang atau pelanggan dalam pekerjaan saya saat ini? Tidak bahagianya pelanggan tanpa disadari dapat menemukan peluang besar jika dianggap serius dan jika seseorang meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Selanjutnya, apakah ada produk atau layanan terkini di pasar yang benar-benar saya yakini? Nah, di sini ide bisnis tidak harus original. Terkadang ide lama dapat disalin dan diperkenalkan ke pasar baru dengan efek yang mencengangkan atau dikembangkan. Nah, apakah ada kebutuhan akan produk atau layanan di pasar yang kurang terlayani? Nah, terlalu banyak pasar kecil diabaikan oleh komunitas bisnis karena prasangka ketidaktahuan, kesalahpahaman yang sudah ketinggalan zaman atau kesadaran kemalasan. Nah, selanjutnya seberapa bodohnya ide bodoh. Nah, di sini seperti disebutkan dalam bab 1 tadi, dalam bab 1 yang kemarin, rasa takut dapat menutup setiap tahap proses kewirausahaan. Bagaimanapun ketakutan yang tidak berdasar atau pendapat orang lain tidak boleh dibiarkan menenggelamkan ide bisnis sebelum diteliti. Nah, kebutuhan akan ide baru tidak pernah berakhir. Bahkan setiap menjalankan bisnis yang sukses selama bertahun-tahun, pada titik tertentu apapun yang dijual serta cara penjualannya mungkin melelahkan di mata pelanggan. Oleh karena itu, masuk akal untuk mencari produk baru untuk dijual serta cara baru untuk menambah atau meningkatkan produk dan layanan yang ada. Nah, dari mana operator usaha kecil mendapatkan idenya? Nah, jelas menemukan ide bisnis yang bagus bukanlah dan tidak seharusnya usaha yang berjalan sendiri, terutama ketika sebagian besar bisnis yang sukses didasarkan pada apa yang ingin dibeli oleh pelanggan, bukan apa yang ingin dijual oleh bisnis tersebut. Nah, terima kasih. Jadi kesimpulannya, dari beberapa slide tadi kita dapat menyimpulkan untuk mencari ide bagus itu bisa melalui seperti pasar tradisional yang sudah diabaikan. Mungkin dari situ kita bisa dilihat atau bisa dikembangkan ulang bagaimana memunculkan ide yang bagus dari kalangan menengah ke bawah. Tidak harus memikirkan dari yang kalangan menengah ke atas saja. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Alamul, coba saya. Baik, Pak. Coba tadi kan kalian ini kan nanti kan bergelut dalam dunia pendidikan. Kira-kira kalau di dalam konteks dunia pendidikan, tahapan yang tadi itu coba uraikan secara singkat aja. Tahapan-tahapan yang tadi itu. Jadi, tadi kan beberapa pertanyaan-pertanyaan itu kan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi potensi atau apa. Gitu.
Coba kalau diterapkan dalam dunia pendidikan, itu nanti yang dimunculkan ide bisnis apa? Coba. Ya, silakan Almul. Baik Pak. Bentar. Mungkin kalau untuk dunia pendidikan, kita sebagai orang matematika kan bisa membuat bisnis seperti membuat media pembelajaran gitu Pak. Nah jadi di bisnis ini kan bisa bisa khusus untuk seorang pelajar atau mahasiswa gitu Pak, membuat media untuk mempermudahkan pembelajaran. Jadi tadi kan sudah ada di slide yang pelajar. Sebentar. Mungkin gitu Pak. Ya, oke. Ya, makasih Nak. Baik Pak. Itu menambah sedikit untuk idenya kan bisa dicari atau disurvei melalui para mahasiswa atau para pelajarnya juga. Mungkin kekurangannya dalam pembelajaran ini apa, nanti bisa dibuatkan media yang sekreatif mungkin. Nah jadi keluhan atau saran-saran dari mahasiswa atau pelajar tadi kan kita bisa membuat suatu karya, membuat ide bisnis, peluang bisnis yang bagus gitu Pak. Mungkin itu Pak. Ya, silakan ditutup. Saya kira cukup. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya atau salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan. Silakan on cam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menyampaikan mengenai bagaimana apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam berbisnis. Selanjutnya Mas Rudi. Nah, hal yang harus dipertimbangkan dalam memulai bisnis yaitu yang pertama adalah produk yang ingin ditawarkan. Nah, untuk memulai bisnis itu kita harus tahu produk apa yang akan kita tawarkan kepada pembeli atau orang sasaran kita. Yang kedua yaitu pasaran yang ingin dituju. Nah, kita itu harus menentukan siapa saja yang akan menjadi sasaran dari produk yang akan kita miliki. Yang ketiga yaitu kemampuan, karakter, dan kebiasaan kerja pengusaha. Dalam memulai bisnis, kita itu harus memahami kemampuan yang ada pada diri kita, dan kita
itu harus mempunyai karakter untuk memulai sebuah bisnis. Kita juga harus tahu kebiasaan kerja kita itu di waktu apa saja gitu. Oke, slide selanjutnya Mas Rudi. Nah, pilihan waktu berbisnis untuk seorang pengusaha. Yang pertama yaitu bisnis paruh waktu. Bisnis paruh waktu ini memiliki manfaat. Yang pertama yaitu menghasilkan kepuasan kerja yang luar biasa. Yang kedua, tidak harus meninggalkan pekerjaan lain. Yang ketiga, bekerja paruh waktu diklaim sebagai pengurangan pajak. Nah, kekurangan dari bisnis paruh waktu ini yaitu yang pertama sering tertinggal dari komitmen lain yang lebih mendesak. Yang kedua, bisnis yang memerlukan keterlibatan langsung dengan pelanggan, memberi pelanggan lebih sedikit waktu untuk membeli atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu perasaan menahan dua pekerjaan bisa menjadi tidak sehat dan mungkin menyebabkan masalah perkawinan atau sosial. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu bisnis paruh waktu atau full time. Di bisnis paruh waktu ini atau full time kita bisa memilih yang pertama bisnis pemula. Bisnis pemula ini kita itu sebagai calon pembisnis itu memulai bisnis kita sendiri dari awal atau dari nol. Atau yang kedua membeli bisnis yang sudah ada. Atau yang ketiga franchise. Nah, franchise ini kita itu berkolaborasi dengan pembisnis lain yang sudah memiliki nama. Contohnya itu misalkan kita franchise dengan pihak Indomaret. Itu kan pihak Indomaret itu kan sudah menjual namanya, sudah ibaratnya itu sudah terkenal di mana-mana ya. Nah, kita itu bisa berkolaborasi dengan seorang pembisnis dari Indomaret tersebut. Kita itu hanya menyediakan tempat atau lahan untuk digunakan sebagai bangunan dari Indomaret tersebut. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Alif? Iya, Pak. Oh ya, Ruliani silakan. Ayan? Iya, silakan Mbak Ruliani. Ya Pak, sebentar Pak. Itu kan di Mbak ya di poin yang nomor tentang yang pertama kan ada kemampuan, terus setelah itu ada yang pertama kan ada produk yang ingin ditawarkan, kemudian yang kedua pasaran yang ingin dituju, dan yang ketiga itu kemampuan karakter dan kebiasaan kerja pengusaha. Itu misalnya kan itu dan dunia pendidikan ya Mbak. Nah itu apa contoh dari usaha yang ingin diterapkan dalam dunia pendidikan, terus apa kemampuan dan karakter dan kebiasaan kerja yang harus kita punyai sebagai seseorang yang berwirausaha dalam dunia pendidikan. Itu Alif ya. Sebentar Mbak Ruliani, boleh diulang sekali lagi, soalnya suaranya putus-putus. Iya Mbak Alivia. Apakah suara saya sudah terdengar jelas Mbak? Lumayan Mbak. Iya Mbak. Itu kan tadi ada di poin yang nomor 3, itu kan yang hal yang perlu dipertimbangkan dalam memulai bisnis, yaitu poin ketiga, kemampuan, karakter, dan kebiasaan kerja pengusaha. Nah kita ini kan di dalam dunia pendidikan Mbak ya. Nah itu misalnya usaha apa yang diterapkan, yang sama terapkan dalam dunia pendidikan, terus kemampuan, karakter, serta kebiasaan kerja seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha dalam bidang pendidikan. Begitu Mbak Alivia. Alif? Iya Pak, mungkin kalau usaha di bidang pendidikan itu secara umumnya gini, kita itu memulai
bisnis, nah kita itu harus memahami kemampuan apa sih yang ada pada diri kita. Untuk memulai sebuah bisnis itu, yang pertama itu kita kan harus mengenali kita itu mampu dalam hal apa. Nah, kita juga tentunya harus paham karakter apa yang ada pada diri kita. Nah, untuk mungkin kalau di bidang pendidikan, contohnya seperti apa ya? Oh, contohnya seperti gini, bimbel. Contohlah seperti bimbingan belajar ya. Kita itu membuka bisnis bimbingan belajar. Nah, kita itu harus tahu kemampuan kita itu di mana. Nah, misalkan kita di matematika, kita mampunya di pendidikan matematika ya. Berarti kita itu harus, yang pertama itu harus linear terlebih dahulu dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan kok, misalkan kita di bidang pendidikan itu kita ahlinya di matematika, tapi kita terjunnya di IPS. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tentu kalau kita membuat bisnis yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, orang itu akan ragu untuk membeli atau apa ya, kayak itu kan membeli jasa kita gitu ya. Itu akan ragu. Jadi kita itu harus memahami kemampuan yang ada pada diri kita dulu. Terus karakter kita. Nah, kita itu harus punya karakter. Terus untuk kebiasaan kerja pengusaha itu, misalkan kalau bimbel itu kita bisanya jam berapa? Nah, apakah full time, apakah paruh waktu atau part time itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Seperti itu Mbak Ruliani. Bagaimana? Ya Mbak Alivia, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Alif, cukup? Bisa ditutup? Baik, Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Anggun. Anggun, on cam ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anggun Nursanti Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar pentingnya riset bisnis. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membangun fondasi yang kuat. Perusahaan yang sukses menjual apa yang ingin dibeli pelanggan, bukan apa yang ingin dijual oleh pengusaha tersebut. Yang kedua adalah bagaimana seorang pengusaha mengetahui apa yang ingin dibeli oleh pelanggan, yaitu caranya dengan riset. Semakin banyak penelitian yang dilakukan dalam bisnis, semakin sedikit resiko yang diambil. Sebelum memulai usaha bisnis baru, penting untuk mengetahui alasan mengapa sebagian besar produk gagal untuk mencapai tujuannya. Alasan pertama adalah pasar potensial kurang dipelajari dari atau dinilai terlalu tinggi. Yang kedua, jenis produk saya juga ditawarkan yang tidak berbeda dengan produk pesaing. Yang ketiga,
biaya pengembangan produk lebih tinggi dari batasan anggaran yang diperbolehkan. Yang keempat, produk tidak diposisikan dengan benar di pasar. Kelima, publik yang membayar melihat produk tersebut terlalu mahal. Produk dirancang dengan buruk. Yang ketujuh, pesaing melawan balik lebih keras dari yang diantisipasi. Selanjutnya, sebaliknya, produk atau layanan lebih cenderung menghasilkan keuntungan ketika, yaitu konsep yang terdefinisi dengan baik dimulai sebelumnya di mana pasar dianalisis secara menyeluruh, persyaratan pelanggan dipenuhi, dan manfaat produk yang dibuat sangat jelas. Kemudian, produk dipandang unik dan unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya, penggabungan yang sukses antara teknologi dan kebutuhan pelanggan dibuat, serta semua tahapan peluncuran produk yang sukses ditangani, atau kebutuhan pelanggan ditentukan. Selanjutnya, yaitu mendefinisikan riset pasar. Kata pasar didefinisikan sebagai kumpulan pembeli dari produk tertentu atau melayani. Riset pasar dapat menentukan apakah ide produk memiliki potensi keuntungan dan apakah permintaan akan mempertahankan pendapatan tetap. Selain itu, penelitian menyeluruh akan membantu. Yang pertama, mengungkapkan lebih banyak tentang ide produk, termasuk biayanya dan target pasar. Temukan bagaimana produk harus dijual dan berapa banyak yang mungkin dibeli orang. Selanjutnya, menentukan lokasi optimal di mana produk harus dijual. Kemudian, pengusaha terhubung dengan publik yang membayar. Selanjutnya, mengungkapkan informasi tentang ukuran dan kemampuan kompetisi. Menjelajahi susunan demografis dari basis pelanggan potensial. Menemukan cara untuk memodifikasi produk atau layanan untuk memaksimalkan potensinya. Dan yang terakhir, tentukan apakah usaha waktunya untuk melepaskan ide yang tidak sesuai dan mencari ide lain. Selanjutnya adalah tujuan riset pasar. Yang pertama, menentukan estimasi biaya yang akurat. Dan yang kedua, menghasilkan perkiraan pendapatan yang andal. Misalnya, jika seorang pengusaha berencana mencari nafkah dengan menjual es krim, dia perlu mengetahui. Yang pertama yang perlu diketahui adalah berapa biaya untuk menjual es krim, termasuk peralatan, bahan, serta lisensi, dan lain sebagainya. Kemudian, berapa sendok es krim yang harus dijual per minggu untuk menutupi biaya tersebut. Alat untuk melakukan riset pemasaran. Ada 4 tahapan. Tahap pertama adalah sebuah pertanyaan atau peluang ditentukan sehubungan dengan tersebut pengusaha ingin memperkenalkan. Misalnya, dapatkah pasar lokal mendukung kedai es krim baru? Pada tahap kedua, pengusaha harus memutuskan alat yang akan dia gunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Misalnya, survei, studi demografis, analisis pendapatan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Dan yang keempat, menganalisis semua informasi yang telah dikumpulkan. Sumber pengumpulan data primer. Yang pertama adalah wawancara telepon. Yang kedua, wawancara kelompok. Wawancara kelompok di sini yaitu menyatukan sejumlah orang atau mengunjungi kelompok yang bertemu secara teratur dapat menjadikan cara yang nyaman untuk mengumpulkan pendapat. Yang ketiga adalah mengamati perilaku orang, seperti menjadi pelanggan untuk melihat apa yang dilakukan pesaing. Dan yang keempat adalah kuesioner, yaitu serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mendapatkan informasi dari peserta yang ditargetkan. Selanjutnya adalah pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah sumber termudah untuk memulai karena sudah dikumpulkan, sehingga membuatnya lebih
mudah dan lebih cepat diperoleh. Sumber umum data sekunder meliputi, tetapi tidak terbatas pada buku. Atau di sini buku yang dimaksud adalah buku yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian judul publikasi pemerintah seperti survei tahunan produsen, statistik bisnis, serta sensus produsen. Kemudian sumber data internasional misalnya buku pegangan ekonomi Asia, studi negara, dan survei ekonomi Eropa. Serta judul berkala yaitu usia periklanan, jurnal pemasaran dan kampanye. Selanjutnya adalah saran dari Pro. Ketahui produk yang ingin Anda jual. Ketahui pengembangan visi yang jelas dan tertulis tentang jenis layanan niat Anda yang sebenarnya dan mengapa Anda ingin memulai bisnis. Lakukan penelitian Anda sendiri sebanyak mungkin. Melaksanakan studi percontohan sebelum melakukan proyek penelitian besar. Selidiki biaya produksi produk Anda saat Anda menjelajahi pasar potensial. Dan jangan lupa perhitungkan kebutuhan asuransi saat meneliti perkiraan biaya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, silahkan Mas Rudi. Baik Mbak, terima kasih. Saya ingin bertanya, untuk melakukan riset pemasaran, pastinya kan kita tidak asal-asalan, kita tidak langsung mencari riset di di lokasi pemasarannya. Nah, apa faktor-faktor yang harus kita perhatikan apabila kita itu akan melakukan riset pemasaran, Mbak? Termasuk dia faktor yang harus diperhatikan, iya, apabila kita itu ingin melakukan riset pemasaran. Iya, perhatikan. Terima kasih, Mbak. Ya, sama Mas. Sudah? Saya kira sudah, Anggun. Presentasinya bagus sekali, materinya bagus. Ditutup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Adi. Riset pemasaran, faktor yang harus diperhatikan adalah kita harus tahu kita itu akan kita pasarkan di mana. Nah, untuk hal itu kita akan melakukan riset, penelitian di berbagai aspek ya, misalnya dari entah itu dari lokasinya, dari sasaran siapa yang akan membeli produk kita, seperti itu, Mas. Bagaimana, Mas Rudi? Iya, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Oke, cukup, Anggun. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Deni Fitri Setiawati akan mempresentasikan saran untuk melakukan riset bisnis. Yang pertama, apa arti problem bisnis bagi pengusaha? Sebagus apapun peluang bisnisnya,
dan tidak peduli seberapa suksesnya sebuah bisnis, kebutuhan untuk mengumpulkan, memperbaharui, dan menafsirkan informasi untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari pasar yang terus berubah tidak pernah berakhir. Melakukan riset eksternal. Lingkungan ekonomi dan demografi terus berubah, yang berarti bahwa seorang pengusaha yang cerdik seharusnya tidak hanya menyadari apa yang terjadi di dalam bisnisnya, tetapi juga dinamika yang terjadi di luarnya. Slide selanjutnya, Mas Rudi. Langkah-langkah yang dirancang untuk membantu menjelajahi lingkungan eksternal di mana pengusaha melakukan bisnis. Yang pertama yaitu tentukan apa yang Anda miliki dan apa yang ingin Anda lakukan. Yang kedua, evaluasi ide Anda atau produk dan industri tempatnya berada. Yang ketiga, kenali pelanggan Anda. Yang keempat, demografi. Yang kelima, teliti kompetisi. Yang keenam, untuk bisnis yang sudah ada. Yang ketujuh, yaitu analisis penelitian Anda. Selanjutnya, yaitu melakukan penyesuaian. Hampir setiap ide bisnis, baik membutuhkan sedikit atau alternatif langsung di suatu tempat di sepanjang jalan. Misalnya, jika pengusaha membutuhkan lebih banyak uang daripada yang dibayangkan semula, mungkin dia bisa menjual ide orisinal ke perusahaan yang sudah ada. Atau mungkin bisnis harus dimulai dari yang kecil dan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Intinya, untuk menyelidiki semua alternatif dan tetap berpikiran terbuka, menentukan apakah suatu ide harus dikejar dengan gigih, dimodifikasi, atau ditinggalkan, adalah salah satu keputusan tersulit yang harus dibuat oleh seorang pengusaha. Selanjutnya itu melakukan riset internal. Biaya yang terkait dengan menjalankan perusahaan komersial sehari-hari disebut biaya overhead. Secara umum, biaya overhead harus dibayar apakah suatu produk dibuat atau dijual atau tidak. Contoh biaya overhead meliputi yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya peralatan dan pasokan atau termasuk bahan baku dan peralatan kantor. Yang ketiga premi asuransi, yang keempat tagihan telepon, biaya pencetakan, biaya sewa, biaya perjalanan, perbaikan. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Banyak informasi dari penelitian eksternal dan internal dapat diwakili secara grafis yang disebut dengan analisis SWOT. Dengan singkatan Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menggambarkan lingkungan internal dan eksternal dalam sebuah bentuk yang mudah dibaca. Ketika gambarannya jelas tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bisnis ditata, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi, menambah, dan menyelidiki area yang perlu ditangani. Contoh analisis SWOT. Di sini ada dua macam, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Untuk faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Perhatikan bahwa semakin jujur dan teliti seorang pengusaha dengan penilaian SWOT-nya, semakin lebih baik peluangnya untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan memulai bisnis. Saran yaitu yang pertama saat memulai bisnis, jangan terpaku pada kejadian internal. Anda juga harus mengikuti tren eksternal atau perubahan demografis, pesaing, skema pemasaran, dan sebagainya. Yang kedua, belajarlah untuk menangani hal-hal negatif. Inti dari penelitian adalah
menemukan masalah, dan mendiskusikannya secara terbuka. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Ya, Mas Seger, silakan. Enggak, Mbak, saya enggak bertanya, Mbak. Saya kira bertanya. Ayo, yang bertanya juga ada poinnya. Ya, Laili, silakan. Pada contoh pada biaya overload kan tadi disebutkan bahwa biaya overload ini berlaku walaupun produk itu tidak terjual. Saya mau bertanya, untuk menutupi biaya overload ini, ketika produk itu tidak terjual atau tidak banyak peminat sehingga tidak banyak pemasukan, itu bagaimana Mbak untuk menutupi biaya overload ini? Ya, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk mengatasi biaya ini bisa dikatakan sebagai kerugian ya Mbak Laili? Iya. Jadi semisal kita mempunyai sebuah usaha dan mengalami sebuah kerugian, mungkin yang kita lakukan untuk langkah yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu mungkin bisa mencari modal baru untuk menutupi kerugian yang kita alami pada usaha yang sebelumnya. Dengan cara ya biasanya kan kalau memulai usaha itu kayak meminjam uang dari entah dari bank atau dari mana. Itu setelah nanti kerugiannya tertutupi, kita bisa mengembalikan uang yang kita gunakan sebagai modal tadi ke tempat yang kita pinjam. Atau memulai usaha uang, mungkin bisa mencoba lagi. Namanya usaha kan nggak mungkin ya langsung berhasil. Siapa tahu setelah usaha yang berhasil, usaha kita bisa berhasil. Dan menutupi kerugian yang usaha yang pertama. Gimana Mbak Laili? Iya, terima kasih. Saya kira cukup. Dan ditutup, nggak apa-apa. Oke, anak-anak, saya kira cukup presentasi kita hari ini. Nanti rekamannya saya bagikan di link, pakai link. Nanti terserah kalian videokan rekaman itu atau rekaman lagi untuk membuat videonya masing-masing. Gitu ya. Terima kasih. Rudi, besok free Bang nggak? Anak-anak, ada jam free nggak? Besok ada kuliah, Pak. Oh, luring? Iya. Kalau Sabtu? Kalau tentang jam 7 sampai jam 12. Sabtu pagi free, Pak. Free? Oh ya wes, nanti saya kabarin. Persiapkan 4 kelompok lagi hari Sabtu ya. Berarti kelompok berapa itu? Lanjutannya berarti kelompok berapa? 7, 8, 9, 10, Pak. 7, 8, 9, 10. Gitu ya, Nak. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pekerjaan kita hari ini. Selamat beraktivitas lagi. Ini sudah saya rekod, nanti linknya saya bagikan ke kalian, bisa di cutting kalau emang ingin divideokan ini atau ingin membuat video yang lebih bagus lagi, silakan, bebas. Terima kasih, saya izin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Igis.